Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal ujian tertulis berbasis komputer UKPPPG atau disingkat dengan UTBK. Nah, di dalam UTBK Bapak Ibu itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ada kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi tes UTBK, UKPPPG, nah maka kita harus memahami dulu dari kisi-kisinya. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan bedah dulu pada kisi-kisi di indikator 1.1. Nah, di indikator 1.1 Bapak Ibu, kita diminta untuk menerapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, kemungkinan Bapak Ibu sudah mempelajari modul terkait dengan ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam indikator ini maka yang kita pelajari adalah karakteristik peserta didik, kemudian analisis karakteristik peserta didik, ada teori perkembangan kognitif, psikososial, dan juga emosional. Kemudian juga nanti kita akan pelajari pendekatan dan metode pembelajaran, teori-teori belajar, serta pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti soal-soalnya terkait dengan yang ada pada indikator dan subindikator serta pada yang akan dinilai yaitu di kolom pengetahuannya Bapak Ibu. Baik, sekarang kita langsung akan bahas soalnya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas soal Bapak Ibu, untuk diketahui bersama bahwa di dalam soal UTBK nanti ada 3 jenis, 4 ya, ada 4 bentuk soal nanti Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu hadapi. Coba kita lihat dulu untuk bentuk-bentuk soalnya. Nah, untuk soalnya nanti Bapak Ibu itu bentuknya ada 3 jenis soal, terdiri ada pilihan ganda sederhana atau pilihan ganda objektif di mana kita memilih salah satu jawaban benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Nah, di pilihan ganda kompleks itu nanti bisa berupa pernyataan benar dan salah dan juga kita memilih lebih dari satu jawaban dan juga nanti ada 2 soal isian singkat Bapak Ibu. Nah, nanti bentuk-bentuk soalnya itu Bapak Ibu dari UTBK ini adalah pedagogik umum ya. Oke, baik langsung saja Bapak Ibu kita akan bahas soalnya. Soal yang pertama ini. Pilihlah benar atau salah dari pernyataan manfaat memahami kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah atau yang tidak sesuai dengan manfaat memahami kebutuhan peserta didik. Nah, pernyataan pertama, peserta didik dapat belajar sesuai level kemampuannya. Nah, jawaban pertama ini benar Bapak Ibu ya, ketika kita memahami kebutuhan belajar peserta didik, nah maka nanti dari hasil kita mengetahui kebutuhan belajarnya, nah maka nanti kita akan sesuaikan pembelajaran sesuai dengan level kemampuannya Bapak Ibu ya. Jadi itu fungsi dari memahami kebutuhan peserta didik yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, di sini ada peserta didik menghindari pemberian materi dan penggunaan pendekatan pembelajaran satu untuk semua. Nah, ini pernyataan yang mungkin Bapak Ibu tidak bisa pahami ya, tetapi saya sekarang akan berikan pemahaman terkait pernyataan ini. Bapak Ibu bisa mengartikan ini adalah pernyataan yang positif ataupun juga bisa negatif ya. Kita lihat setiap kata yang digunakan Bapak Ibu. Oke. Peserta didik menghindari. Oke, jadi menghindari berarti tidak menggunakan. Ini artinya adalah tidak menggunakan. Oke, saya tuliskan tidak menggunakan pemberian materi dan penggunaan pendekatan pembelajaran satu untuk semua. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, nanti di dalam pembelajarannya tidak akan menggunakan satu model pembelajaran atau satu cara belajar untuk semua siswa. Itu arti dari kalimat ini. Nah, kalau
di dalam pembelajaran kita tidak menggunakan satu model ataupun satu eh, level kemampuan di dalam belajarnya, maka itu merupakan pernyataan yang tepat, yaitu adalah manfaat dari memahami kebutuhan. Nah, menghindari berarti menghindari itu artinya Bapak Ibu tidak menggunakan pemberian materi dan penggunaan pendekatan pembelajaran satu untuk semua. Nah, jadi sebaiknya bagaimana? Nah, sebaiknya ya disesuaikan dengan setiap individunya. Setiap siswa nanti diperhatikan cara pemberian materi pembelajarannya ya. Jadi harus sesuai ya. Jadi kalau di sini kalau hanya satu untuk semua itu kita hindari, maka nanti maksudnya adalah kita akan memberikan materi sesuai dengan cara atau belajar siswanya. Maka jawaban yang ini benar Bapak Ibu. Kemudian yang pernyataan ketiga, pendidik dapat belajar sesuai level kemampuannya. Nah, Bapak Ibu, ini terlihat positif, tetapi subjeknya salah Bapak Ibu. Nah, di sini permintaannya adalah manfaat memahami kebutuhan belajar peserta didik. Oke. Padahal di jawaban yang ketiga ini atau pernyataan ketiga pendidik ya, pendidik itu kan bukan peserta didik, pendidik itu adalah guru. Jadi bukan guru sasaran belajar atau sasaran memahami kebutuhan belajar. Nah, maka pernyataan ketiga salah. Pernyataan yang keempat, materi dan pendekatan pembelajaran dapat disusun secara seragam bagi semua peserta didik. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah pelajari bahwa di dalam menggunakan materi dan pendekatan pembelajaran itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan siswa, dengan karakteristik kebutuhan belajar siswa. Nah, kalau jawaban yang pernyataan keempat ini bagi semua peserta didik seragam, berarti hanya satu pendekatan pembelajaran yang digunakan. Nah, maka itu pernyataan yang salah. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat berpartisipasi aktif sesuai kemampuan dan potensi masing-masing. Nah, pernyataan yang terakhir ini sudah sangat tepat sekali Bapak Ibu ya. Oke, caranya begitu Bapak Ibu untuk menjawab soal benar atau salah ya. Jadi nanti Bapak Ibu klik mana pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Oke, baik Bapak Ibu, kami membuka bimbel UKPPPG UTBK PPG dalam jabatan tahun 2024 untuk semua program studi kecuali bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bahasa Korea dan seterusnya ya, dan juga bahasa daerah. Nah, ini tidak bisa mengikuti bimbel kami bagi Bapak Ibu yang bahasa asing ataupun bahasa daerah ya. Oke, kemudian Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan cara ketik daftar UKPPPG Daljab, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Kami masukkan Bapak Ibu nanti ke dalam grup pemberian jadwal bimbel, kemudian pembayaran dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Pelaksanaan bimbelnya ini Bapak Ibu nanti kita mulai di tanggal 6 sampai dengan tanggal 18 September 2024 ini. Bimbelnya akan dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom hanya dengan biaya Rp200.000 saja Bapak Ibu. Nah, soal apa saja yang kita bahas nanti Bapak Ibu? Pembahasan soal itu berdasarkan 12 indikator ataupun 41 sub-indikator pada kisi-kisi UTBK UKPPG tahun 2024 ini. Fasilitasnya nanti ada 10 pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, dan juga gratis video rekaman bimbel. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek keunggulan dari bimbel kami melalui https://s.id/bimbel ppg. Oke, atau Bapak Ibu bisa hubungi kami melalui 081803358023. Baik, kita langsung jawab soal berikutnya Bapak Ibu. Di sebuah kelas terdapat peserta didik yang terus mendapat nilai rendah di pelajaran matematika. Ia sering melamun dan mencoret-coret tanpa makna di buku latihan matematika. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap peserta didik ini? Nah, Bapak Ibu,
ketika nanti di dalam soal terkait dengan adanya peserta didik yang mendapat nilai rendah, nah maka nanti di dalam pilihan jawaban usahakan Bapak Ibu pilih jawaban yang mencerminkan Bapak Ibu eh, memberikan solusi atau penanganan langsung yang dapat menaikkan atau meningkatkan nilainya. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan nilainya rendah itu Bapak Ibu ternyata dia sering melamun dan mencoret-coret tanpa makna di buku latihan matematika. Apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap peserta didik ini? Nah, jadi Bapak Ibu nanti pilihlah jawaban yang Bapak Ibu peduli dari peserta didik Anda. Jangan memilih jawaban yang tidak memperdulikan dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Baik, kita lihat untuk pilihan jawaban A, Bapak Ibu, mengingatkan dia agar berusaha lebih giat termasuk belajar di rumah dengan bantuan orang tuanya atau lembaga les privat. Nah, jawaban A ini Bapak Ibu di sini hanya mengingatkan saja. Nah, mengingatkan saja itu Bapak Ibu itu bukan merupakan penanganan langsung. Yang namanya penanganan langsung Bapak Ibu ya kita langsung action Bapak Ibu ya langsung memberikan penanganan tanpa ada kata-kata. Kalau kata-kata itu bukan penanganan ya. Nah, mengingatkan itu kan bentuknya adalah kata-kata. Nah, maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian jawaban B mencari tahu kesulitan peserta didik tersebut dan membantunya belajar menulis. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu, kita ketahui bahwa di dalam soal siswa ini mengalami masalah pada pelajaran matematika. Nah, di jawaban B ini kita mencari tahu kesulitan peserta didik ini memang sudah tepat Bapak Ibu, tetapi kurang tepatnya adalah di membantu belajar menulis. Nah, bukan membantu belajar menulis Bapak Ibu ya, tetapi nanti kita carikan solusinya berdasarkan masalah yang ia hadapi Bapak Ibu ya, bukan langsung mengajarinya menulis ya. Maka jawaban B ini kita eliminasi. Jawaban C meminta bantuan seorang teman kelas untuk menjadi tutor sebaya. Jawaban C ini Bapak Ibu kita tidak menangani langsung atau tidak memberi solusi kepada siswa kita. Nah, yang kita minta di sini untuk memberikan solusi adalah temannya sendiri. Maka jawaban C ini kita eliminasi. Jawaban D mencari tahu kemampuan dasar peserta didik dan berusaha menyelesaikan materi pelajaran. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu kurang tepat ya kalau kita hanya eh sorry 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 mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban D ini mencari tahu kemampuan dasar peserta didik. Nah, itu kan sudah tepat. Kemudian berusaha menyesuaikan materi pembelajaran. Nah, kita cari tahu dulu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, kalau sudah kita tahu permasalahannya, maka kita harus berusaha menyesuaikan materi pelajaran. Kenapa kita menyesuaikan materi pelajaran, Bapak Ibu? Karena di sini dia akan mendapatkan nilai rendah. Kemudian nilai rendah itu disebabkan karena dia mencoret-coret. Nah, berarti kita harus menyesuaikan materi pelajarannya Bapak Ibu agar dia bisa belajar dengan baik dan nilainya itu bisa sesuai dengan kemampuannya di dalam belajar. Nah, maka yang paling tepat adalah jawaban D. Kemudian untuk jawaban E, memberikan soal-soal latihan yang banyak untuk membiasakan dia dengan soal-soal yang tidak bisa dikerjakan. Nah, kalau kita memperbanyak latihan soal yang ia tidak bisa kerjakan, maka ini akan mempersulit ya. Nah, kalau semakin mempersulit Bapak Ibu, maka itu tidak tepat. Jawaban E tidak tepat. Nah, yang paling tepat adalah jawaban yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi kita lihat Bapak Ibu di indikator 1.1 itu ada materi teori-teori belajar ya. Nah, itu yang kita pelajari untuk soal kali ini. Oke. Langsung saja. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya
dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita akan analisis soal ini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita analisis, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu sibernetik, apa itu kognitif, apa itu humanistik, apa itu behaviorisme, dan konstruktivisme. Nah, untuk teori belajar sibernetik Bapak Ibu itu lebih kepada pemanfaatan jaringan, jaringan internet terutama ya. Nah, maka jawaban A ini itu terkait dengan internet ya. Maka jawaban A nanti kita eliminasi atau tidak ya. Kemudian jawaban B itu untuk kognitif itu artinya adalah pembelajaran yang menekankan pada prosesnya Bapak Ibu ya, pada prosesnya. Di dalam kognitif Bapak Ibu disebutkan bahwa seseorang itu akan belajar nyambung nanti pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya ya, ada keterkaitan antara pengetahuan lama dengan pengetahuan barunya. Kemudian humanistik itu mengkaitkan dengan memanusiakan manusia atau menyesuaikan dengan manusianya sendiri di dalam belajar. Kemudian yang D behaviorisme. Nah, kalau behaviorisme itu menekankan pada hasil belajarnya Bapak Ibu. Tidak penting itu prosesnya, yang penting hasilnya bagus berarti siswa itu sudah dikatakan belajar. Kalau hasilnya tidak bagus, siswa itu tidak pernah dikatakan belajar. Itu yang dinyatakan dalam teori belajar behaviorisme. Kemudian konstruktivisme. Nah, kalau konstruktivisme itu Bapak Ibu, nanti siswa akan belajar membangun pengetahuannya sendiri melalui mencoba, mengembangkan idenya, kemudian menghipotesis atau membuat dugaan, dan juga nanti mereka akan menyusun bentuk umum atau dengan kata lain adalah menyimpulkan. Nah, hasil dari menyimpulkan itu merupakan hasil dari konstruknya, Bapak Ibu. Baik, maka jawaban yang tepat itu jelas Bapak Ibu ya. Kita sudah jelaskan satu persatu terkait dengan materi teori belajar ini. Nah, maka yang paling tepat jelas adalah jawaban yang E ya, yaitu mencoba-coba, membuat dugaan, mengumpulkan data, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, terpenting dalam konstruktivisme itu adalah upaya di dalam mendapatkan pengetahuannya sendiri. Nah, Bapak Ibu kami menyediakan e-book ya. Nah, e-book ini bisa digunakan untuk UTBK Bapak Ibu di tahun 2024 ini. Bapak Ibu bisa membeli dengan cara pesan ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.